Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik, saya akan coba menyampaikan pada malam hari ini materi kita adalah sistem recording dalam peternakan. Jadi recording ya, ini perlu kita ketahui ya, karena recording ini merupakan catatan tentang seluruh informasi ternak dalam periode waktu tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi performa ternak. Jadi bila mana adik-adik ingin ya mengetahui ya, salah satu cara mengetahui bahwa peternak atau petani itu sudah cukup bagus atau tidak dalam manajemennya adalah bisa dilihat dari sistem recordingnya. Recording dalam arti umum juga bisa kita bahasakan administrasi. Baik tidaknya administrasi, baik tidaknya recording itu juga akan mempengaruhi performa daripada ternak yang dipelihara ataupun kalau dia petani ya terhadap komoditas pertaniannya. Karena apa? Tadi recording adalah catatan tentang seluruh informasi ternak dalam periode waktu tertentu ya, berfungsi untuk evaluasi. Ya, fungsi evaluasi menunjukkan fungsi yang penting dalam manajemen ya. Karena begitu ada data kita evaluasi, nanti kita bisa analisis, kita interpretasikan dan kita berikan treatment, perlakuan apa yang lebih baik di sana. Dan karakteristik recording adalah sederhana, praktis, lengkap, akurat dan up to date. Sedangkan waktu pencatatan daripada recording bisa harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Ya. Jadi di sini untuk mendapatkan ya, performa yang tinggi, ya, performa kinerja yang tinggi dari usaha peternakan yang dilakukan, ya, itu ya diperlukan recording. Karena apa? Performa yang tinggi tidak akan lepas sebetulnya dari permasalahan. Tapi permasalahan itu harus bisa diselesaikan, ya, dipecahkan dari solusinya, diselesaikan. Maka ketika permasalahan itu terselesaikan, maka performa daripada produktivitas ternak yang kita pelihara itu akan baik ya. Misalnya genetiknya yang rendah ya. Genetik rendah itu bisa diketahui dari apa? Dari recordingnya. Kita punya misalkan 20 ekor sapi perah ya, produksinya rata-rata harusnya kita punya target minimal 18 liter ya. Kita bisa mengetahui sapi per individunya ini ada catatannya tidak, sapi A ini manajemennya standar, ternyata sehat kok produksinya 18 liter ya, kita bisa seleksi ya, kita keluarkan, kita jual, kita beli lagi yang produksinya 18 liter ya. Suhunya, suhunya tinggi seperti ini, pengaruhnya apa? Ketika suhu itu tinggi berarti ternak stres sehingga kipas harus dinyalakan ya. Ini bisa kita lihat dengan catatan recordingnya. Jam-jam tinggi itu pada jam musim kemarau ini pada jam berapa? Kalau itu masih sifatnya masih manual. Otomatis sudah dibuat sistemnya. Begitu panas sekian ya, temperaturnya di atas 27 derajat pada peternakan sapi perah yang maju sudah fan otomatis akan menyala. Pakannya cukup atau tidak ada catatannya ya. Yang diberi pakan, pemberiannya berapa, yang dikonsumsi berapa, sisanya berapa ya. Kemudian feed conversion rate ya, FCR itu adalah berapa ya pakan kilogram pakan yang diberikan untuk mendapatkan 1 kilogram produk. Misalkan FCR pada sapi perah, berapa kilogram pakan yang diberikan untuk bisa menghasilkan 1 kilogram susu. Ya, mungkin di Pak Randy sudah disampaikan kemarin, kalau pada unggas, pada ayam broiler misalnya ya, berapa kilogram pakan yang diberikan untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Misalkan FCR 1,6, berarti dibutuhkan 1,6 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging. Nah, ini penting. Bisa diketahui dari apa? Dari pencatatan yang ada. Ya, imunitasnya ya, rendah atau tidak. Ini bisa dilihat juga dari pencatatan. Dengan adanya recording ini, maka diharapkan ada penyelesaian dari permasalahan yang ada, kemudian bisa dicapai performa yang tinggi. Ini kita lihat manfaat recording bagi peternak ya, bisa memantau populasinya, perkembangannya berapa. Kita punya existing misalkan sekarang 20 ekor sapi perah, dalam 5 tahun ini kita mau berapa populasinya. Bisa enggak? Bisa, dengan ada pencatatan dan ada planning tentunya. Kita catat sekarang kita punya 20 ekor induk.
kita asumsikan ya S per se service per conception ya itu berapa, 1,5, idealnya 1. Jadi di antara 20 ekor itu ada yang 2 kali di IB baru jadi, ada yang 1 kali di IB langsung jadi. Jadi S per se nya service per conception berapa kali ternak itu dikawinkan, diinseminasi buatan sampai dia jadi kebuntingan. Calving intervalnya idealnya jarak beranak pada sapi 12 bulan, tapi kita buat misalkan 14 bulan. Nanti dalam ya sek rasionya jantan betinanya 1:1 ya. Itu bisa kita pertimbangkan nanti dalam 5 tahun 10 tahun berapa populasi yang kita miliki. Perencanaan usaha tentunya harus ada administrasi yang baik. Perencanaan usaha itu tidak mungkin tanpa administrasi yang baik. FCR tadi ya, kemudian mortality-nya, kematiannya, kematian tinggi ya. Berarti apa yang harus dilakukan ya pada saat musim ini? Berarti ini harus ada vaksinasinya ya untuk menekan itu virus ya, ada vaksinasinya, pemberian obatnya, pemberian elektrolitnya, vitamin C-nya pada saat kondisi-kondisi ternak itu stres ya, stres panas misalnya, itu dibutuhkan elektrolit ya. Kesehatan ternaknya, konsumsi ini bisa ya, perkawinannya bisa kita lihat ya. Mekanisme kerja daripada recording ini, yang pertama informasi dari kandang ya, itu harus kita pegang betul informasi dari kandang ini ya. Apapun yang ada di kandang itu harus kita tulis ya. Kita koleksi datanya. Misalnya kan apa berat badannya, pertumbuhan berat badan hariannya berapa, atau kita cek secara mingguan atau mau bulanan. Kalau sapi mungkin setiap bulan bisa kita cek, kita timbang, ada datanya ya. Pakan yang diberikan apa ya, kalau pada unggas harian pasti berapa ya. Jadi permasalahan apapun yang ada di kandang itu kita koleksi datanya ya. Setelah kita koleksi datanya, kita analisis. Misalnya kita punya 10 kandang sapi perah ya, satu kandang, tiap kandang isinya 20 ekor sapi. Kok kandang nomor 6 dan kandang nomor 8 performanya di bawah standar? Di sini ada standarnya, kok di sini nggak ada, kok hasilnya tidak sesuai dengan standar? Apa yang terjadi di sini? Ya ini kita analisis, di mana salahnya? Ya, miss-nya di mana ini? Errornya di mana? Setelah dianalisis, kita ketemu, kita interpretasikan, ini karena ini, berarti ini solusinya. Kita berikan treatment, perlakuan kemana, ke kandang lagi agar nanti ada perbaikan dan hasilnya bisa optimal. Contoh recording dalam peternakan, terdapat banyak parameter di dalam peternakan, diantaranya adalah harian, ada suhu, konsumsi, jumlah populasi ya, recording kesehatan, vaksinasinya kapan, penyakitnya kapan, penanganannya apa ya, yang sudah dilakukan, itu harus ada. Jadi kalau kita berobat di rumah sakit kan juga ada ya, buku obatnya ada deh. Kemarin sudah dikasih obat apa dengan dokter ini ya, sekarang kasih obat apa, itu untuk memudahkan kontrol berikutnya ya. Kemudian reproduksi sini belum ada, reproduksi kapan dikawinkannya, nah itu stronya apa, nama jenis jantannya ya. Recording aktivitas harian peternak ya. Ini contoh catatan harian pemeliharaan ayam pedaging, nama farmnya ada, vlog atau kandangnya ya, kandang keberapa, supervisornya siapa, kepala kandangnya siapa, operator kandangnya siapa, ada semua. Strain DOC, strain itu bangsanya deh ya, ini diproduksi oleh siapa ya, strain DOC-nya. Nah, setiap DOC, day old chick ya, jadi ayam umur 1 hari ya, setiap strain itu punya respon berbeda-beda deh, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau strain ini berarti paling pas dengan pakannya ini, formulasi pakan ini, kalau ini seperti ini, itu kode boxnya ada, detail sekali, tanggal check in ayamnya ya. Ayam mau datang ya, hari apa, jam berapa, jadi kita sudah tahu, siapkan ya, sebelum ayam datang apa, penghangat harus nyalakan dulu biar ayam tidak kedinginan, air gulanya untuk energinya dek ya, kasih ya, itu ya. Kondisi DOC-nya bagaimana, periode bisa dilihat di sini, hari ke-1 dari satu kandang misalkan kapasitas 20.000 ekor, berapa yang mati, berapa yang diakhir karena apa, misalkan sakit, diisolasi ya. Saya dulu kalau di kandang sana ada kapasitas 4.000 sampai 8.000 ekor, ayam sakit kita isolasi deh, kita karantina ya. Ada yang kolibasilosis yaitu seluruh tubuhnya penuh cairan deh, saya ambil sepet karena di situ kandang ayam sama kandang sapi ada suntikan sapi, saya ambil cairannya ya, 3 kali 4 kali, berarti sampai 150 sampai 200 cc. Setelah itu saya bersihkan antibiotik, kita pelihara deh ya. Ayam sapi itu kita pelihara sampai nanti musim panen, kan kita untuk sosial deh, kita kasih ke lingkungan. Ayam itu dari ayam yang sudah sembuh dari penyakit tadi
ada jatah preman, misal preman datang, kalau kita baik status sosialnya, mereka biasanya utusan anak-anak itu suruh datang itu preman itu ya, datang, kita baik, kita sering ketemu di masjid, kalau lewat kita sapa ya, nanti mereka saya minta untuk bawakan ya karung-karung pakan itu ya, dari gudang pakan saya minta digendong, mereka punya otot yang kuat, gendong, masukkan, distribusikan ke kandang-kandang ya, catatannya ini ya. Sehingga hari ke-7 berapa yang mati ya. Pakannya jenisnya apa, standarnya bagaimana, rasanya bagaimana, sisa bagaimana, berat badan ini Dik. Saya dulu di kandang ayam saya cek setiap minggu sekali 5% populasi atau berapa persen kita sampling random. Kita punya 10 kandang, masing-masing kandang kapasitas 10.000 misalnya. Oh, ini sudah ada di sini keterangannya ya. Anda lihat standar berat badan berapa hari ke-7 atau hari ke-14 standarnya berapa. Kok realisasinya segini? Ya, berarti harus ada treatment. Apa treatmentnya? Oh, yang kita timbang, kita random ya, misalkan 2 kandang yang bermasalah, kita timbang, kita bagi Dik. Pakai kasih sekat, yang beratnya mencukupi kita oper ke sini, yang beratnya kurang kita kasih ke sini. Kita treatment dengan pakan, dengan pemberian vitamin, sehingga dia bisa mengejar apa treatmentnya, bisa mengejar berat badannya saat dipanen nanti sama-sama 35 hari sudah bisa 2 kg. Nah, ini fungsi daripada recording, itu penting sekali. Jadi adik-adik pun juga kalau kita kuliah harus punya recording, punya administrasi. Oh, saya harus konsultasi ke Pak A, kapan, hari apa, jam berapa, udah janjian dulu, ada tulis. Pertanyaannya apa mau ditanyakan, ditulis Dik. Saya belajar administrasi ini di S2 S3 ya, apalagi saat di Jepang 4 bulan itu betul-betul setiap tulis yang akan kita kerjakan, dan catat, tulis, dokumentasikan hasil yang sudah kita kerjakan. Ini rekod kesehatan pada ayam broiler ya, nomor kandang, tanggal, umurnya berapa hari, gejala klinisnya apa, dibedah bangkai Dik. Bedah bangkai itu istilahnya ada istilahnya Dik ya, jadi dipotong, dibelah, dicek dalamnya ya, dilakukan bedah bangkai ya, dibedah, jenis penyakitnya, penanganannya apa, hasil penanganannya apa, keterangannya apa, pemberian pakannya ya, pakan hijauannya berapa kilogram, konsentrasinya berapa kilogram, yang dikonsumsi berapa ya, sisanya berapa, kita evaluasi ini semua. Nah, ini ya identifikasi pedigrinya ya, ini sejarahnya, pejantannya siapa, bapaknya siapa, ibunya, produksinya berapa, kita catat semua ya. Ini ya pakan, produksinya, hasil pagi, hasil sore, kita catat semua sehingga kita ketahui, oh ini trennya bagaimana. Kalau ada kejadian di luar apa sesuai yang kita harapkan, langsung bisa kita analisis, kita segera lakukan treatment ya. Nah, ini recording kapan sapi itu dikawinkan di IB, kode semennya apa, harus catat Dik ini Dik. Karena begini, sapi itu ya, sapi pejantan itu dipelihara 10 sampai 12 tahun ya. Sekali di setiap pekan diambil, dikoleksi spermanya itu 2 sampai 3 kali Dik. Sekali mengambil sperma itu kan ada jutaan sperma Dik ya. Bisa diencerkan ya, disimpan, setelah diencerkan ya, disimpan menjadi misalkan taruhlah menjadi 1.500 dosis, itu disimpan ke N2 cair, suhunya minus 196 derajat, beku Dik. Didistribusikanlah ke seluruh Indonesia ya. Itu dipelihara di setiap minggu Dik, taruhlah kalau setiap minggu diambil 3 kali, setiap pengambilan bisa diencerkan 500 straw misalnya ya. Ya, itu dipelihara selama 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun, udah berapa juta straw dihasilkan Dik ya. Ini perlu dicatat, karena apa, kodenya dicatat Dik, karena ada kejadian banyak, bukan hanya ada ya, kejadian ayah mengawini anak atau bahkan kakek mengawini cucu ya, karena kita nggak punya pencatatan yang jelas. Oh, misalkan ibunya namanya Mawar, ibunya sapi perah namanya Mawar, dikawinkan dengan pejantan ya Janoko ya. Ini punya anak betina, dipelihara lagi, namanya Melati ya. Melati dikawinkan sama Janoko lagi, kalau kita tidak cek. Kalau sapi perah di balai besar inseminasi buatan kan paling hanya 2-3 ekor Dik. Ini dirotasi Dik. Kalau bapaknya kemarin Janoko, sekarang dikawinkan dengan Bimo harusnya ya. Jangan dengan Janoko. Kalau dengan Janoko lagi berarti inbreeding Dik ya. Inbreeding itu kalau potensi ya untuk munculnya gen-gen yang resesif, yang letal, yang bersifat pada
menyebabkan kematian dan catat itu sangat memungkinkan, Dik. Bahkan ya, pembimbing saya dulu almarhum Pak Prabowo itu sudah melakukan penelitian, Dik. Setiap laju sekian persen inbreeding itu maka size daripada ovarium itu mengecil, Dik. Sehingga kinerja reproduksi jadi tidak baik karena ovarium sebagai pabriknya itu tidak, size-nya aja mengecil, otomatis produksinya juga tidak akan baik untuk produksi oositnya, Dik. Ovumnya, sel telurnya tidak akan baik ya. Jadi dengan tahu kode semen harus dicatat supaya jangan sampai terjadi, apalagi kalau sampai kakek mengawini cucunya itu pasti, Dik, nanti dikawin itu berulang-ulang baru sampai bunting, Dik. Karena terjadi tadi kinerja reproduksinya pasti akan kena, Dik. Mungkin tubuhnya bagus besar ya, tapi reproduksinya biasanya akan kalah ya. Nah, sehingga sekarang kalau di perusahaan-perusahaan besar, terutama di perunggasan, sudah ada yang namanya data lodger, Dik. Nah, data lodger ini suatu ya, alat yang dia bisa menyimpan seluruh informasi data dari waktu ke waktu ya, bahkan real time ini bisa, Dik. Ya, pengumpulan data secara otomatis dan cepat, akurat dan representatif, konsisten dan mudah digunakan ya. Ini contohnya dengan artificial intelligence ini ya. Ini menunjukkan peternakan ya, broiler 4.0 ya. Ini sudah ada, Dik, ini softwarenya dikembangkan sama adik-adik peternakan UGM dengan anak-anak teknik ini ya. Kebutuhan data lodger ya, ini tadi sudah sama. Karena apa? Iklim itu suhu, kelembapan, kecepatan angin ya, ini semuanya dibutuhkan. Kualitas udara, bahan kandungan udara, CO2, NH3, amonia, H2S, asam, ini semuanya harus dicatat. Kualitas air ini kalau di ayam di closed house system sudah menggunakan ini, Dik. Nah ini kan closed house system, Dik. Ya, kelembapan tempat itu sudah semuanya di record di dalam sistem, Dik. Ini zona homeostasisnya, jadi antara temperatur dan kelembapan, kecepatan anginnya ya. Kerugian yang dialami kalau fluktuasi iklim mikro, gangguan homeostasis itu berarti kan kita harus imbang, heat production, panas yang diproduksi harus sama dengan heat loss, panas yang dikeluarkan, Dik. Kalau tidak maka ayam mengalami stres. Kalau stres panas misalkan dia tidak mau makan, Dik, banyak minum, kalau tidak mau makan produksinya pasti turun ya, sehingga apa, menyebabkan penyakit, kesehatannya menjadi menurun, efisiensi pakannya buruk, performa tidak optimal. Jadi mengetahui kondisi mikroklimat, efisien produksi sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Data yang bersifat real time dapat menginformasikan akurat mengenai kondisi kandang yang ada, membantu peternak dalam menerapkan pola manajemen dalam kandang, merupakan basic dasar pengaturan sistem operasi kandang dengan closed house. Ini yang closed house system ya. Ini ada alat Hobo MX1102 ya, sudah mengatur semua. Ini bisa dihubungkan dengan berbagai sensor, tapi minimal kalau peternakan yang sederhana ya, itu ada harganya yang sekitar 7 juta ada, Dik, ya. Bisa mencatat kelembapan, temperatur, kelembapan angin itu sekitar 7 juta ya. Untuk sebuah perusahaan di dalam kandang sebetulnya tidak mahal itu, tapi kalau yang sistem ini ya, ini seperti di closed house ini sudah terhubung dengan banyak sensor, ini sekitar 20-an juta harganya ya. Nah, kalau yang Kestrel ini ya simpan data saat itu, berapa waktu aja kita on kan dia akan merecord. Nah, catatan ini harus diolah ya. Karena recording ini sekali lagi penting, karena dengan recording ini kita bisa ya mencatat, mengevaluasi, menginterpretasikan, dan kita lakukan treatment. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.